Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih tetap di rangkaian Elektronika 1 di pertemuan ke-12, P12, yaitu membahas tentang filter. Apa itu filter? Filter digunakan untuk melewatkan arus yang kita inginkan. Intinya itu ya. Arus yang kita inginkan. Dan membuat menerima arus yang kita inginkan. Sinyal ini itu dasarannya. Tapi seperti apa cara membuatnya? Mari kita simak video berikut ini. Tujuan di pertemuan 12 ini Anda belajar tentang konsep filter. Kemudian ada jenis-jenis filter dan bagaimana cara mendesain filter. Sebelumnya Anda perlu mempelajari dulu tentang impedansi ya. Impedansi adalah gabungan nilai hambatan yang dihasilkan oleh beberapa komponen ya. Impedansi, gabungan hambatan oleh beberapa komponen. Seperti R, L, dan C. Simbolnya Z dan satuannya ohm. Satuannya ohm. Simbolnya Z ya. Ini perlu Anda ketahui sebelum kita membahas tentang filter. Kemudian bagaimana kapasitor itu bereaktansi. Jadi ada reaktansi kapasitif. Rumusnya ini ya. Apa itu reaktansi kapasitif? Adalah nilai hambatan yang disebabkan oleh adanya suatu kapasitor pada rangkaian listrik AC. Jadi ini mempunyai reaksi kapasitif dan mempunyai Z ya, nilai Z juga. Selain kapasitif, ada juga induktif. Dan hambatan yang disebabkan oleh adanya gaya gerak listrik dari suatu induktor yang dirangkai pada rangkaian listrik AC. Ini mempunyai kapasitif reaktansi induktif. Rumusnya ini. Dan mempunyai induktansi impedan sebesar Z. Ini rumus lengkapnya, formula pada RLC. R ini resistor, L ini induktor, LC ini kapasitor. Bentuk fisiknya ini R, L ini induktor ya. Lilitan adalah induktor, C ada kapasitor. Contoh 1, tentukan besarnya tegangan maksimum yang dibutuhkan agar dihasilkan kuat arus maksimum sebesar 4 ampere. Ditanya V, berapa I-nya? Rumus I adalah, kalau diketahui V, maka V sama dengan I kali R. Tapi di sini I-nya, R-nya adalah berupa Z. Impedan, kumpulan dari beberapa hambatan. Sehingga perlu kita cari Z-nya terlebih dahulu. Z menggunakan rumus RLC. Rumusnya sebagai berikut, sehingga didapatkan hasil Z adalah 100 ohm. Untuk mencari Vmax, maka Imax kali Z. I-nya adalah 4,
R-nya atau Z-nya impedansinya adalah 100 ohm. Sehingga total Vmax-nya adalah 400 volt. Contoh 2 bisa Anda pelajari sendiri. Dan ini adalah salah satu kesimpulan dari reaktansi C dan L dalam seri paralel. Oke, kita masuk ke dalam filter. Filter itu adalah rangkaian yang berfungsi untuk menyaring frekuensi pada suatu band tertentu. Masih ingat frekuensi? Apa itu frekuensi? Adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Rumusnya adalah F1/T. Filter berdasarkan komponennya dikelompokkan menjadi filter aktif yang rangkaiannya terdiri dari rangkaian op-amp RLC. Nah, untuk yang kedua adalah jenis pasif, hanya RLC. Di sini kita akan mempelajari yang jenis pasif. Filter berdasarkan respon frekuensinya ada LPF, low pass filter, ada high pass filter, ada band pass filter, dan lain-lain ya. Namun yang kita pelajari hanya ini. LPF. Oke, filter pasif RLC ini adalah bentuk L, bentuk induktor, ini bentuk C, kapasitor, ini bentuk resistor. Filter pasif terdiri dari komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor, dan tidak memiliki elemen penguat, tidak ada transistor dan op-amp ya. Sehingga tidak memiliki penguatan sinyal. Oleh karena itu tingkat outputnya selalu kurang dari input. Itu filter pasif. Low pass filter itu digunakan untuk meloloskan frekuensi rendah dan membuang frekuensi tinggi. Batasnya dinamakan frekuensi cut off. Contohnya, apabila dalam suatu sistem, ini sistem ya, masuk 2 sinyal input, ada frekuensi tinggi, ada frekuensi rendah. Maka outputnya hanya akan meloloskan frekuensi rendah. Sedangkan yang frekuensi tinggi akan dibuang. Batasnya berapa antara rendah dan tinggi? Batasnya itu terserah Anda ketika Anda sedang mendesain. Sesuai desain Anda. Anda bisa meloloskan misalnya ini frekuensi 100 Hz. Ini frekuensi 10 kHz. Maka yang lolos dengan batas misalnya cut off-nya 100 Hz. Maka yang lolos hanya di bawah 100 Hz. Yang di atas 100 Hz itu akan dibuang. Cara kerja LPF. Resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah atau DC. Dan resistansi akan menjadi rendah apabila dilewati oleh sinyal frekuensi tinggi. Seperti ini ya, rangkaian low pass filter. Di sini ada V-in. Ini ada R, ada C. Ini V-out-nya. Nah, ini adalah frekuensi ya. Ini 0. Ini misalnya di atas 10.000 kHz. Nah, V cut off-nya ini 100 Hz misalnya. Maka ini akan dibuang. Yang bagian ini akan dibuang.
Ini adalah formula untuk LPF. Ini adalah respon frekuensi. Untuk penurunan dari cut off itu bahkan misalnya ini 100 Hz ya. Sebelum 100 Hz, misalnya di daerah 90 Hz, itu sebenarnya sudah menurun ya. Sebesar 3 dB, kemudian dia menurun drastis mencapai titik 0. Contoh 1. Sebuah rangkaian LPF terdiri dari resistor 4K7 ohm secara seri dengan sebuah kapasitor 47 NF. Dihubungkan dengan sebuah 10 volt supply sinus. Hitung tegangan output pada frekuensi 100 Hz dan lagi pada frekuensi 10.000 Hz atau 10 kHz. Output tegangan pada frekuensi 100 Hz ini ya, XC 33 ohm, Vout-nya 9,9 volt. Pada frekuensi 10 kilo, reaktansinya 338 ohm, tegangannya 0,7. Nah, ketika frekuensi yang diterapkan pada jaringan RC meningkat dari 100 Hz ke 10 kHz, tegangan turun melintasi kapasitor dan oleh karena itu tegangan output dari rangkaian menurun dari 9 menjadi 0. Jadi di atas frekuensi yang dibuang itu tegangannya akan turun ya. Ini penjelasan tentang frekuensi cutoff. Ini Bode plot digunakan untuk menggambarkan sinyal low pass filter. Low pass filter. Ini frekuensi cutoff-nya. Ini frekuensi ya. Ini high, ini low. Tabel pengamatan LPF. Ketika Anda praktikum, Anda akan mendapati tabel ini. Dan setelah diplotkan, maka frekuensi ini akan turun ya ketika mendekati frekuensi cutoff. Ini frekuensi cutoff-nya. Ini turun ya. Contoh 2 bisa Anda pelajari sendiri. Nah, LPF juga bisa menggunakan rangkaian R dan L. Bentuknya seperti ini ya. Hasilnya tetap sama. Seperti RC. Ini adalah contoh 3, bisa Anda pelajari sendiri. Kemudian ada namanya faktor ripple. Apa itu faktor ripple? DC yang diharapkan, sinyal DC yang diharapkan adalah berbentuk kontinu. Namun pada kenyataannya, setelah perubahan dari gelombang AC ke DC, pasti terdapat faktor ripple. Seperti ini. Nah, ini dinamakan ripple. Nah, faktor ripple adalah besarnya persentase perbandingan antara tegangan ripple dengan tegangan DC yang dihasilkan. Semakin kecil ripple, maka sinyal DC akan semakin bagus. Filter pada ripple, Anda bisa memakai rangkaian L dan C. Ini digunakan untuk menghilangkan faktor ripple, yaitu pakai C dan R. C dan R. Ini sinyal aslinya, ini tegangan ripple. Jika full wave seperti ini untuk setengah gelombang, ini untuk 1 full gelombang. Formula ripple bisa Anda cari dengan rumus VR 0,5 kali I kali T per C.
Kenapa 0,5? Karena dia setengah gelombang. Contoh 3 bisa Anda pelajari sendiri. Di situ juga ada jawabannya. Dan kemudian ada filter P. Untuk mendapatkan ripple tegangan DC yang sangat halus dan sangat mendekati murni, dapat dirangkai dengan filter P ya. Bagaimana filter P itu? Anda tinggal memasang dua kapasitor C1 dan C2. Kemudian di paralel dan diseri dengan L. Ini input. Ini outputnya. Nah, kurva ideal dari berbagai jenis filter. Low pass filter itu akan melewatkan filter yang tinggi dan mendapatkan filter yang rendah. Ini low pass ya. Idealnya adalah lurus ya di cut off-nya, namun pada kenyataannya pasti akan turun sebelum cut off. Nah, seperti ini. Ini untuk high pass, HPF. Dia meloloskan filter yang tinggi dan membuang filter yang sinyal yang rendah. Untuk band pass, dia mengambil filter sinyal yang tengah-tengah, membuang yang rendah dan membuang yang tinggi. Untuk stop filter, band stop, dia hanya menerima filter yang rendah dan filter yang tinggi. Di antara itu dibuang. Kurva filter LC seperti ini gambarnya. Nilai kapasitor sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lampiran. Ini ya, macam-macam bentuk filter. Ini kalau Anda pakai R saja, maka nilainya seperti ini. Ini kalau Anda pakai R dan L. Ini agak lembut. Kalau ada R dan C, maka ada ripple ya. Kalau R, L, C, ripple-nya semakin kecil. Kemudian kalau L, CR, ripple juga kecil, sama. Nah, kalau pakai P, filter P, maka ripple halus. Ini lampiran. Ini adalah bentuk induktor ya. Induktor itu sebenarnya adalah hanya lilitan biasa. Dan terima kasih, itu tadi penjelasan saya tentang bagaimana Anda membuat filter di pertemuan ke-12 mata kuliah rangkaian elektronika 1. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan ke-13.